Di tengah situasi yang sulit, di tengah prahara wabah corona ini, dalam satu wadah terdapat banyak biji pilihan. Dalam satu nahkoda banyak di antara ribuan penumpang. Di antara berdayung sampan, ada beberapa pihak mencari hiburan untuk menyeberangi keinginan. Saling memandang kekurangan dan kelebihan tujuan utama setelah bersandar. Saling berdoa saat berlayar. Saling menjaga disposisi agar sampan tidak terbalik akibat ego tubuh menerpa kebusukan. Isi hati dalam penumpang menyibak kekhawatiran. Hanya diri mereka masing-masing yang paham akan gelisah kebodohan dan kemunafikan. Saat dalam kesempitan, di atas sampan saling menjaga kepedulian. Sesaat setelah menerpa badai menghilang, setelah mengarungi gurita perjalanan, sampailah ke tempat tujuan untuk menyibak keinginan. Mancing adalah melawan resah, mancing adalah melepas penat. Namun saat kita menepih di tengah kendati hasrat, tidaklah menyurutkan harapan meski dihadang hujan menggila. Setelahnya kita bersandar sampai di tempat tujuan, maka ego semakin terlihat bahwa kita sebagai pihak munafik yang nyata, meski kita sangat peduli dengan kebersamaan. Kenapa demikian? Karena memang kita harus saling berjauhan, saling menghujat ketangkasan untuk menunjukkan kemahiran. Watak dan karakter mulai nampak antara satu dengan lainnya, tidak pedulikan teman di samping kita. Emosi kian membara saat ikan yang kita cari semakin tidak menampakkan diri dari sebaran umpan. Bukan nilai ketangkasan, melainkan hasil adalah tujuan. Disitulah teman menjadi lawan kita, meski hasil akhir dari jerih payah kita seharian dipertaruhkan. Hasil tangkapan dari mata pancing yang kita gunakan tidak lagi membuat kita setia, melainkan cemoohan semakin berdendang. Walau akhirnya dikumpulkan yang nantinya dihidangkan dalam bentuk kasih sayang, itu pun tiada nilai yang berharga. Disinilah kita harus pahami sesungguhnya kehidupan. Banyak pihak menyatakan untuk menutup diri, dan banyak pihak menyatakan antipati segala urusan hati karena takut tertular wabah mematikan ini. Banyak pihak mengatasnamakan agama dan sebagainya untuk berdalil akan sejatinya paradigma hati seseorang. Padahal semestinya kita harus pahami dan sadar diri bahwasanya kita bisa berbicara lantang entah dari dasar pengetahuan ataupun belajar dari sarang ijma qiyas yang lantang dalam siar melalui YouTube kajian seseorang. Jangan kaget sahabat jika kita ingin pandai bukan di ayat-ayat dan kitab pada zaman ini. Ditengarai besar dampaknya jika kita mengkaji kajian-kajian ilmu duniawi melalui fakta dalam fiksi, sajian berita opini dalam YouTube. Maka jangan kaget jika banyak pihak setiap kita cangkruk, nongkrong, dan lain-lain pada tempat-tempat kita singgah, saat bercengkrama dengan sesama, ribuan kata dan kalimat mengenai agama dengan ketauhidan masing-masing jadi perdebatan keseharian. Padahal mestinya kita harus saling introspeksi diri. Kajian perlu, mengaji sudah barang tentu boleh. Intinya jangan kita menyuarakan pendapat di corong-corong kehidupan, tapi realitanya hati dan sikap kita acuh pada sekitar kita. Jangan merasa baik sendiri, jangan merasa paling bersih. Karena kita sebagai pihak yang penuh dengan kekurangan, marilah kita saling introspeksi sebelum Tuhan mengetuk dinding hati yang berujung pada kematian. Harapan terlihat sangat kecil dari upaya yang sudah kita lakukan, maka kekuatan doalah yang dapat merubah segalanya. Allah sengaja membiarkan rintihan tangisan doa kita karena Allah merindukan hikayat hambanya berseru dalam ampunan doa. Bertabur kiasan menyesatkan jiwa, akhirnya doa terpenjara, tiada menukar wujud pemberian kuasanya, dampak pahit lidah dan kemunafikan kita. Membuat perhitungan dengan Tuhan akan suatu kepedulian, dampak keangkuhan hati simpulkan keagungan. Inilah nurani, harapkan pengampunan.
Entah Tuhan mendengarkan atau sudah mengabulkan, iku kian berdendang. Saat pertolongannya pun semakin tiada pedulikan. Wibawaku sirna di belantara keimanan. Pintaku tak kunjung datangkan pengabulan sebuah permohonan. Akibat ikuku mengganjal doa harian. Mohon maaf, inilah sejatinya kehidupan tanpa pemisah dalam tinding peduli. Akhlak bertolak belakang dengan kehidupan keseharian. Mohon maaf, ini adalah kehidupan. Mohon maaf, ini adalah fakta. Mohon maaf, ini adalah wabah yang sebenarnya.